Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan Puja. Jangan bosan-bosan ya dengerin cerita aku, walaupun agak membosankan sih. Oke, tanpa berlama-lama, hari ini Puja mau cerita tentang perjuangan Nabi Lut menghadapi umatnya. Oke, tanpa berlama-lama, let's get it! Pertama-tama kita bahas dulu profilnya Nabi Lut ya. Nabi Lut merupakan putra dari saudara laki-laki Nabi Ibrahim, yaitu Haran bin Azar. Ingat nggak siapa Haran bin Azar itu? Di video aku sebelumnya ada loh. Oke, Nabi Lut sering menyertai Nabi Ibrahim ketika berdakwah. Nabi Lut dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang nabi. Ia diutus untuk berdakwah di negeri Sodom. Di sana ia tinggal bersama dengan istrinya, Wailah, dan 2 orang putrinya, yaitu Raitsa dan Zakrata. Di saat itu, Nabi Lut hidup di tengah kaum Sodom, yaitu kaum yang hidup dalam kemaksiatan. Mereka melakukan perbuatan buruk seperti mencuri dan merampok. Lebih parahnya lagi, mereka berperilaku menyimpang, yaitu menyukai sesama jenis. Para laki-laki menyukai laki-laki dan perempuan menyukai sesamanya. Nabi Lut begitu sedih menyaksikan kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum Sodom. Ia berdakwah kepada mereka agar segera meninggalkan kemaksiatan tersebut. Hei Lut, bukankah kamu hanya seorang pendatang? Mengapa engkau berani-beraninya mengatur kami? Tanya penduduk Sodom. Meski begitu, Nabi Lut terus berdakwah. Namun hanya sedikit dari kaum Sodom yang mau beriman. Nabi Lut semakin sedih ketika mengetahui bahwa istrinya mendukung kemungkaran penduduk Sodom. Pada suatu hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil untuk mendatangi Nabi Lut. Mereka menyamar sebagai manusia. Sebelum datang ke rumah Nabi Lut, ketiganya bertamu ke tempat Nabi Ibrahim. Allah mengutus kami untuk menghancurkan kaum Sodom, kata para malaikat. Bagaimana dengan keponakanku? Nabi Lut, ia dan keluarganya ada di sana, tanya Nabi Ibrahim. Tenanglah, kami akan menyelamatkan Nabi Lut dan orang-orang yang beriman, jelas para malaikat. Hati Nabi Ibrahim pun menjadi tenang. Sementara itu di negeri Sodom, Nabi Lut menerima kedatangan tamu-tamunya dengan sembunyi-sembunyi. Ia segera menutup pintu rumah agar mereka tidak terlihat oleh kaum Sodom. Tidak ada yang mengetahui kehadiran tamu-tamu itu, kecuali Nabi Lut dan keluarganya sendiri. Namun ternyata istri Nabi Lut diam-diam menyelinap keluar rumah dan menemui penduduk Sodom. Hei, beginilah. Di rumahku ada 3 orang tamu laki-laki yang tampan. Datanglah ke sana, kata istri Nabi Lut kepada kaum Sodom. Begitulah ia justru mengkhianati suaminya sendiri. Tak lama kemudian kaum Sodom datang ke kediaman Nabi Lut. Hai Lut, bukalah pintu rumahmu, serahkan ketiga tamumu kepada kami, kata kaum Sodom. Di dalam rumah Nabi Lut resah dan gelisah. Ia khawatir keselamatan ketiga tamunya. Jangan cemas, kami ini para malaikat. Kaummu tidak akan bisa mengganggumu. Pergilah beserta keluarga dan pengikutmu di akhir malam, dan jangan menoleh ke belakang jika kalian ingin selamat. Azab Allah akan datang untuk kaum Sodom di waktu subuh, kata para malaikat kepada Nabi Lut.
Mendengar hal itu, Nabi Lut merasa lega. Ia kemudian membuka pintu. Seketika kaum Sodom merangsek masuk ke dalam rumah Nabi Lut. Kaum Sodom yang mendatangi rumah Nabi Lut tiba-tiba tidak dapat melihat. Mereka menjadi buta. "Oh, ada apa dengan mataku? Kenapa aku tidak bisa melihat?" kata kaum Sodom. Mereka lantas berjalan pulang dengan meraba-raba. Ternyata para malaikat telah membuat buta mata mereka. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para malaikat, Nabi Lut beserta keluarga dan pengikutnya pergi meninggalkan negeri Sodom di akhir malam. Istrinya pun turut serta. Azab Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar datang. Azab datang di malam hari saat penduduk Sodom tertidur lelap. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Para penduduk Sodom terbangun dari tidur dan terkejut dengan apa yang sedang terjadi. Mereka tidak menyangka azab terjadi dengan tiba-tiba. Batu-batu panas berhamburan mengenai mereka. Mereka tidak bisa selamat dari azab itu. Mendengar suara bergemuruh di negeri Sodom, istri Nabi Lut menoleh ke belakang. Ia terperanjat ketakutan melihat batu-batu terbakar menimpa kaum Sodom. Hingga akhirnya ia pun terkena azab karena pernah berkhianat kepada Nabi Lut. Adapun Nabi Lut dan pengikutnya pun selamat. Mereka kemudian menetap di suatu tempat dan membangun kehidupan baru di tempat itu. Itulah sekilas cerita Nabi Lut. Sekarang Puja akan berikan hikmah yang bisa diambil untuk anak-anak kita nanti. Kisah Nabi Lut dan kaum Sodom di atas hendaklah dalam menjadi pelajaran bagi umat Islam agar selalu menjadi orang yang beriman dan taat kepada Allah. Perbuatan-perbuatan buruk seperti yang dilakukan oleh kaum Sodom hanya akan mendatangkan azab mengerikan dari Allah. Maka sepatutnya sebagai umat Islam, kita dapat meneladani sifat-sifat baik dari Nabi Lut dan pengikutnya yang tetap berpegang teguh untuk selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Sampai sini dulu ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Puja sudahi dengan Assalamualaikum.